kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Kembali lagi bersama saya Nadia dalam program PDK Podcast Depan Kelas yang akan menemani kalian dalam beberapa waktu ke depan. Kali ini kita akan mengundang bintang tamu yang tentunya akan menginspirasi kita dari kisahnya. Ia adalah seorang pemuda berasal dari Surabaya yang berhasil mewujudkan mimpinya sebagai seorang tentara. Ia dikenal sebagai seseorang yang tak pernah berhenti semangat dan tetap fokus pada hal yang ada di depannya. Baik, langsung saja kita panggil Mas Beril dan Pak Ahmad. Selamat datang untuk Mas Beril dan Pak Ahmad. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pada hari ini di PDK. Beliau adalah narasumber kita yang akan menginspirasi kita dari kisahnya bahwa latar belakang orang tua tidak menghambat masa depan kita. Baik, tidak perlu lama-lama, langsung saja kita tanya. Mas Beril, gimana nih kabarnya? Baik, Mbak. Nah, Mas Beril, sekarang kesibukannya apa sih? Untuk kesibukan saya sendiri sekarang lagi berdinas, Mbak, di Batalion Armada 2 di Surabaya. Oh, jadi Mas Beril nih masih bekerja di lingkungan Surabaya aja? Betul, Mbak. Oh, ngomong-ngomong, Mas Beril sudah menikah belum sih? Untuk menikah saya belum, Mbak, tapi calonnya sudah ada. Oh, jadi sebentar lagi ya. Semoga urusannya dilancarkan. Amin. Nah, untuk Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad. Halo Mbak Nadia. Gimana nih kabarnya? Baik, baik aja Mbak Nadia. Pak Ahmad, kesibukannya sekarang apa nih? Untuk saat ini saya masih menjadi profesional. Saat ini saya masih menjadi tukang beca Mbak Nadia. Baik. Untuk Mas Beril, boleh menceritakan kisahnya kepada teman-teman yang ada di rumah. Untuk latar belakang saya dari keluarga yang dibilang kurang mampu. Dan ayah saya bekerja seorang tukang becak dan ibu penjual gorengan. Oh gitu, baik. Untuk Pak Ahmad, saya mau tanya nih. Selama membesarkan Mas Beril, ada nggak sih Pak tantangan atau tantangan yang Bapak hadapi mungkin dari segi ekonomi atau apa? Yang menjadi tantangan terbesar bagi saya selama ini untuk membesarkan Beril yaitu biaya ekonomi Mbak Nadia. Saya hanya tukang beca yang pendapatannya tidak seberapa. Bahkan pernah pada saat itu saya berangkat pagi pulang petang tidak membawa uang sebesar sehingga saya harus meminjam pada tetangga dan saudara saya untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya sehari-hari. Lalu yang menjadi pukulan terbesar bagi saya yaitu ketika saya melihat teman-teman Beril sedang asik bermain menggunakan barang atau mainan pembelian kedua orang tuanya, sementara Beril tidak pernah mendapatkan hal itu karena ekonomi keluarga kita yang kurang mampu. Jadi waktu itu Pak Ahmad ini hanya bekerja sebagai tukang beca aja. Untuk saat itu saya pernah menjadi kuli panggul di pasar, bekerja serabutan. Jadi Pak Ahmad ini mengajarkan apa aja yang bisa Bapak Ahmad lakukan? Yang menurut saya halal saya akan kerjakan. Nah, kalau dari cerita Pak Ahmad tadi, Mas Beril kan selain bersekolah juga membantu ibu Mas Beril berjualan gorengan. Apa yang benar? Bisa jawab benar, Pak. Nah, Mas Beril merasa kesulitan nggak sih bagi waktu antara bersekolah dan membantu ibu Mas Beril berjualan gorengan? Tidak. Sejak pagi saya selalu bangun dini hari, Mbak, untuk membantu ke pasar, mengantarkan ibu membeli bahan-bahan untuk penjualan gorengan. Lalu setelah ke pasar saya melanjutkan untuk bersekolah, melakukan pembelajaran. Lalu setelah sekolah saya menyempatkan waktu untuk melatih fisik dan belajar soal-soal psikotes. Lalu setelah itu saya melanjutkan membantu ibu saya jualan gorengan. Mas Beril, selama Mas Beril di sekolah pernah nggak sih Mas ngerasain kemudian mungkin karena latar belakang Bapak Mas Beril yang berbeda dengan teman-teman Mas Beril? Tentu saja pernah, Mbak. Saya dilolokkan, dijelekan karena mempunyai ayah seorang pekerja tukang becak. Dan dari sana saya dapat termotivasi bahwa anak tukang becak bisa menggapai cita-citanya. Jadi
ejekan teman-teman Mas Ferry itu menjadikan Mas Ferry lebih semangat dan lebih fokus untuk menjadi kepala. Benar. Nah, saya mau tanya, kan katanya nih, Mas Ferry ini diarahkan oleh Pak Ahmad untuk masuk ke SMK, tapi Mas Ferry lebih memilih masuk ke SMK. Kalau boleh tahu apa sih Pak alasannya? Karena kalau saya masuk di SMA, saya dapat beasiswa akademik, dan kalau di SMA saya dapat lebih fokus untuk melatih fisik saya dan belajar psikotes saya untuk pendaftaran setara. Emang kalau dari SMK itu tidak bisa menjadi tentara ya? Tentu saja bisa, namun kalau di SMK lebih banyak magang dan sulit untuk membagi waktu antara magang dan latihan fisik. Untuk Pak Ahmad nih, setelah Pak Ahmad tahu kalau Mas Ferry ini punya pilihan sendiri dan lebih memilih SMA, gimana sih perasaan Pak Ahmad? Ketika saya tahu Ferry berbeda pilihan dengan saya tidak marah kepada Ferry. Bahkan saya merasa senang, karena menurut saya Ferry sudah mempunyai pemikirannya sendiri. Jadi saya tidak perlu khawatir ke depannya. Saya selaku orang tua juga akan selalu mendukung jalan yang anak saya pilih. Jadi Pak Ahmad ini akan selalu mendukung apapun pilihan Mas Ferry. Jika Ferry sudah yakin dengan jalannya, dia akan terus mendukungnya. Nah, jadi Mas Ferry, apa sih persiapan Mas Ferry selama mempersiapkan diri menjadi seorang tentara? Yang pertama, saya siapkan fisik dan mental saya. Sejak saya duduk di bangku SMP. Lalu tidak hanya itu, saya terus berdoa kepada Tuhan agar setiap proses yang saya lalui dapat berbuah hasil yang maksimal. Sampai sekarang kok, menurut profesi Pak Ahmad ini masih sebagai supir beca. Kalau boleh tahu, Mas Ferry ini malu nggak sih? Secara kan sekarang Mas Ferry sudah jadi tentara. Kalau teman-teman Mas Ferry tahu nggak? Tentu saja tidak, Pak, karena pekerjaan orang tua saya dibilang halal, dan saya bangga memiliki ayah seperti Pak Ahmad yang tak pernah menyerah. Untuk Pak Mas mengetahui bahwa Mas Ferry itu sudah dapat mewujudkan mimpinya, gimana sih Pak perasaannya? Ketika saya tahu Ferry sudah mengkampanyekannya, perasaan saya sangat bangga dengan anak saya. Saya tahu proses yang Ferry lalui tidak mudah. Hari demi hari ia bekerja keras, membagi waktunya antara sekolah dan latihan, dengan membantu ibunya. Lalu kemudian sampai saat ini dia sudah berhasil menggapai impiannya. Saya sangat bangga. Mas Ferry, ada nggak sih pesan-pesan untuk teman yang ada di rumah? Tentu saja tidak, Pak. Keberhasilan bukan milik orang yang tidak pernah gagal, namun keberhasilan milik orang yang tidak pernah menyerah. Tidak terasa bahwa obrolan kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih telah menyaksikan PDK pada episode kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung PDK dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. And you a bouquet saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not. Jadi kalau Anda pegangan apa yang Anda jadikan pegangan yang diwariskan oleh ayah dan ibu? Yang pertama, selalu dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena itu adalah benteng saya tentunya dalam menjalani hidup. Yang kedua, saya selalu terngiang-ngiang, termotivasi oleh bapak dan mak saya manggilnya mak. Iya. Itu tadi yang disampaikan oleh ibu saya. Kamu anaknya orang tidak mampu, kamu gak usah mikir biaya, dan satu yang pelajaran perlu saya ambil, tidak perlu minder. Jangan kamu malu, jangan minder bahwa kamu anaknya tukang beca. Terlepas nanti kamu sekolah bergaul dengan anak-anak orang kaya, kamu jangan minder. Suatu saat anak orang kaya itu akan belajar dengan kamu.